Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurilillah ala kulli ni'matillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sedang berada di bulan Ramadan, yang tentunya di bulan Ramadan selain kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan, tentunya tidak kalah penting adalah amalan-amalan sunnah yang harus kita kerjakan sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fathul Qorib ada 3 kesunahan. Wa yustahabbu lis-shaimi thalathatu asya'a. Disunnahkan dalam berpuasa ada 3 kesunahan. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa selama kita sudah yakin bahwa waktu maghrib atau tenggelamnya matahari itu sudah betul-betul tenggelam. Maka kita disunahkan untuk segera berbuka. Kenapa? Karena yang namanya puasa bukan untuk menyiksa hambanya. Kebahagiaan orang yang sedang berbuka itu dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lis-shaimi farhatani, farhatun min indi fitrah. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka, dan yang kedua wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, ketika kita berbuka puasa, sebetulnya ada urutan-urutan prioritas. Apa yang masuk pertama di mulut kita ketika berbuka puasa? Yang pertama sesuai anjuran Rasulullah adalah kurma. Kurma itu dibagi 2. Ada yang jenisnya rutob, ada yang jenisnya tamer. Yang diprioritaskan adalah rutob, kurma basah yang belum masak, itu yang diprioritaskan. Ketika itu tidak ada, maka bisa dengan tamer atau kurma kering. Ketika itu pun tidak ada, bisa dengan air putih. Mohon maaf, ketika tiga-tiganya tidak ada, itu bisa dengan madu bisa. Atau selanjutnya ketika tidak ada madu, bisa dengan makanan-makanan yang mengandung manis alami. Ketika tidak bisa atau tidak ada makanan yang mengandung manis alami, maka makanan yang mengandung manis buatan, silahkan. Itu adalah urutan-urutan prioritas. Yang kedua, sebagai kesunahan puasa yang kedua adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur selama yakin bahwa itu belum masuk waktu subuh. Nah, ada 2 hikmah ketika kita bisa mentakhirkan sahur atau mengakhirkan sahur. Yang pertama, kita itu insya Allah dijaga kesehatan fisiknya. Karena akan berbeda ketika seseorang itu sahur di jam 12 malam dengan mendekati subuh. Itu fisiknya berbeda. Yang kedua, tentunya kita bisa sholat subuh di awal waktu tanpa ada rasa khawatir kesiangan sholat subuh. Kemudian yang ketiga adalah tarkul hajri min kalamin. Artinya kita disunnahkan untuk meninggalkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Nah, ini akan menghilangkan pahala puasa. Mohon maaf, Rasulullah SAW bersabda bahwa kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atas. Begitu banyak orang-orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Sehingga ini harus dijaga. Tarkul hajri min kalam. Kita harus jaga betul-betul itu. Karena ada juga khamsun yuftiruna shaim.
ada 5 yang membatalkan puasa. Apa itu? Yang pertama adalah al-ghibah, ghibah atau menggunjing, membicarakan orang lain. Ini adalah membatalkan pahala puasa walaupun puasanya sah. Yang kedua, wan namimah. Wan namimah itu adalah mengadu domba. Saudara antar saudari diadu, ini membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, wal kadzib. Wal kadzib adalah bohong. Bohong yang tidak dianjurkan atau tidak sesuai ketentuan. Karena ada bohong yang boleh, ini bohong yang tidak boleh. Yang keempat adalah wan nadru bisyahwah, memandang dengan pandangan syahwat, apapun itu. Baik laki-laki memandang perempuan ataupun seseorang memandang masakan yang mengandung syahwat, itu juga bisa mengurangi bahkan membatalkan pahala puasa. Yang terakhir, wal yamin al kadzibah, sumpah palsu, itu juga harus kita hindari. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama betul-betul menjaga kualitas puasa kita dengan melaksanakan di samping yang wajib, tentu dengan kesunahan-kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.